Ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Contohnya panas bumi, angin, bioenergi, dan sinar matahari, serta gerakan perbedaan suhu lapisan laut. Nah, pada tahun 2030, populasi dunia diproyeksikan akan bertambah 1,3 M hingga mencapai 8,3 M. Dan di saat yang sama, total GDP di dunia akan mencapai 2 kali lipat dibanding tahun 2011. Tingkat konsumsi energi dunia akan tumbuh 1,6% di setiap tahunnya, sehingga akan bertambah 36% pada tahun 2030. Nah, di dalam hal ini, penyediaan sumber energi yang mencukupi dan terjangkau merupakan keharusan untuk menyokong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS di atas Waduk Cirata Purwakarta, Jawa Barat atau PLTS Terapung Cirata akan segera dimulai setelah mendapat kepastian pendanaan pada 2 Agustus 2021 yang lalu. Proyek berkapasitas 145 MW AC ini ditargetkan siap beroperasi pada akhir 2022. PT PLN melalui anak perusahaan PT Pembangkit Jawa Bali telah mendapat kepastian pembiayaan proyek atau financial close pembangkit listrik tenaga surya PLTS di atas Waduk Cirata Purwakarta, Jawa Barat atau PLTS Terapung Cirata. Dalam deklarasi financial close hari Selasa, Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini mengatakan, dengan financial close ini pembangunan PLTS Terapung Cirata dapat segera dimulai. Kehadiran dari PLTS Terapung Cirata 142 MW AC ini akan menjadi revolusi pengembangan energi baru terbarukan di dalam negeri. Mengingat pembangkit ini akan mengimbangi 214.000 ton emisi karbon dioksida. Proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata dapat direplikasi di seluruh sungai di Indonesia. Proyek PLTS ini menghasilkan kapasitas listrik hingga 145 MW dan berpotensi mengurangi emisi sebesar 214.000 ton. Proyek PLTS Cirata di Jawa Barat merupakan PLTS terapung pertama di Indonesia dan sekaligus yang terbesar di ASEAN. Alternatif penggunaan area perairan sebagai sumber energi dan dapat direplikasi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah mengharapkan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata berkapasitas 145 MW dapat beroperasi sesuai target pada November 2022. Proyek PLTS terapung pertama di Indonesia yang berlokasi di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat tersebut telah mencapai tahap penyelesaian pembiayaan financial close pada 2 Agustus 2021. Harga jual listrik dari PLTS Terapung Cirata yang hanya 5,81 sen dolar AS telah menjadi acuan bagi pengembangan PLTS di Indonesia. Dan meminta PLN dapat mendorong pengembangan EBT termasuk PLTS terapung yang memiliki potensi besar di PLTA existing dan waduk. Pembangunan PLTS Cirata mendapat sokongan dana dari 3 lembaga keuangan internasional, yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corp, Société Générale, dan Standard Chartered Bank. Sesuai penjelasan Direktur Utama PT PLN, Zulkifli Zaini dalam deklarasi financial close di Jakarta, nilai investasi proyek ini mencapai 129 juta dolar AS atau setara 1,9 triliun dengan kurs mata uang terbaru. Proyek pembangunan PLTS Terapung Cirata juga telah mencapai kesepakatan financial close pada 2 Agustus 2021 dengan sindikasi 3 bank internasional dengan nilai sekitar USD 140 juta. Sindikasi 3 bank internasional tersebut adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Société Générale, dan Standard Chartered Bank. Ketiganya siap menandai pembangunan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara yang ditargetkan akan beroperasi secara komersial pada November 2022.
Diharapkan pembangunan PLTS Terapung Cirata ini juga bisa mendukung usaha pemerintah untuk mencapai target bauran energi nasional 23% di tahun 2025. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu pembangkit energi baru terbarukan atau yang disebut dengan EBT terbesar yang ada di Indonesia. Pembangunan PLTS Cirata bakal dimulai Desember ini dan PLTS Cirata akan menambah bauran energi terbarukan PLN. Kebijakan bauran energi terbarukan 23% pada 2025 yang telah diimplementasikan dalam Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional atau disebut juga RUKN. Terletak pada titik temu 3 jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu antara Kota Jakarta, Bandung, dan Cirebon. Kabupaten Purwakarta menyimpan potensi energi terbarukan yang luar biasa. Tepat di sinilah terletak pembangkit listrik tenaga air atau PLTA terbesar di Indonesia dan nomor 2 se-Asia Tenggara setelah PLTA di Vietnam. Dan tak lama lagi akan menjadi lokasi pembangkit listrik tenaga surya atau yang disebut dengan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan berpotensi menjadi yang terbesar di dunia. Berkapasitas 145 MW, semuanya berlokasi di Waduk Cirata. Direktur Mega Proyek PT PLN, Iksan Asad, yang turut hadir di Waduk Cirata ini menyampaikan bahwa proyek terbaru akan segera dibangun. PLTS Terapung Cirata hasil kerjasama Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) yang akan dijalankan konsorsium anak usaha PLN, yaitu dengan nama Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy atau PMSE. PLTS yang akan dibangun ini menjadi PLTS terapung pertama di Indonesia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar 145 MW dengan total nilai proyek mencapai 18,8 billion US dollar, luasan areanya 200 hektar dan 9,2 hektar atau sebesar 3% dari total luasan Waduk Cirata. Konstruksi akan dimulai pada kuartal pertama 2021 dan ditargetkan selesai dan beroperasi commercial operation date pada kuartal keempat tahun 2022. Floating photovoltaic atau PV menjadi tren baru di dunia karena memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yaitu mengoptimalkan pemanfaatan reservoir, menghindari penggunaan lahan, melengkapi tenaga air, mengurangi penguapan, dan meningkatkan hasil energi hingga 10% karena suhu lingkungan yang lebih rendah. Indonesia memiliki lebih dari 192 bendungan dan waduk dengan luas tangkapan 86.247 hektar dan berpotensi tinggi untuk pemanfaatan sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung lebih dari 4.300 MW peak. Pemanfaatan 5% daerah tangkapan air berdasarkan hasil riset internal PJB. PLTS ini berkontribusi fokus terhadap pencapaian target dari Goal 7, Ensure Access for Affordable, Reliable, Sustainable, and Modern Energy for All, dengan target spesifik, akses universal terhadap listrik dan bahan bakar, dan teknologi bersih untuk memasak, meningkatkan pangsa energi terbaru dalam bauran energi dunia, dan mengandalkan maju peningkatan efisiensi energi dunia. PLTS Cirata dapat dikatakan sustainable karena mempunyai ketiga pilar pembangunannya, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. PLN mampu menghemat listrik sebesar 50-70%, sistem on-grid and hybrid, tergantung pemakaian yang digunakan. PLTS ini menciptakan peluang lapangan kerja di sektor riset, industri, dan pengolahan. Tak hanya itu, PLTS ini pun ramah lingkungan karena tidak menghasilkan gas rumah kaca dan suara yang bising. Setelah penyelesaian proyek PLTS Terapung Cirata, PLN Indonesia Power bersama Aqua Power mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Singkarak dan Saguling dengan kapasitas masing-masing pembangkit sebesar 50 MW AC dan 60 MW AC. Upaya ini merupakan salah satu wujud PLN
mendukung transisi energi dalam gelaran presidensi KTT G20. Pengembangan PLTS terapung ini akan menjadi revolusi pengembangan EGP dalam negeri. Pengembangan PLTS terapung Singkarak direncanakan dengan kapasitas 50 MW AC dengan target pada 2025. Sementara PLTS terapung Saguling direncanakan dengan kapasitas 60 MW AC yang diperkirakan akan selesai pada 2024.